Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sesudah Pesta Penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukacita karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat sesudah Pesta Penampakan, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, belas kasih dan bukan popularitas. Kisah Yesus menyembuhkan orang kusta sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, mengingatkan kita akan kisah-kisah selama wabah pandemi COVID-19. Banyak kisah dan peristiwa yang terhenti pada popularitas FB atau Instagram, bukan pada kesembuhan si sakit. Gereja menyadari bahwa menyembuhkan tidak berhenti pada popularitas, tetapi proses pendampingan yang berkelanjutan dan tersistem. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sangat menarik ketika ada orang kusta datang kepada Yesus untuk disembuhkan.
Yesus tidak menunjukkan kehebatannya. Yesus melihat penderitaannya, menyentuhnya dan menyembuhkan, serta tidak membutuhkan pengakuan. Yesus hanya berbuat agar orang itu selamat dan sembuh. Yesus tidak minta supaya direkam, divideokan, lalu disebarkan di medsos supaya tersanjung popularitas dan banyak orang datang kepadanya. Selanjutnya, Yesus menyuruh orang tersebut untuk segera memperlihatkan dirinya kepada imam dan menjalani proses ritual pentahiran supaya orang tersebut dapat diterima kembali di dalam masyarakat Israel. Yesus tidak butuh popularitas, dan memang bukan itu tujuannya dalam melayani. Bahkan popularitas yang kemudian diterimanya bisa mengganggu fokus pelayanannya. Itulah sebabnya begitu popularitasnya melonjak, Yesus malah mengundurkan diri untuk berdoa. Yesus bergembira karena yang sakit sembuh dan bersukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menemukan juga misalnya tokoh-tokoh hamba Tuhan yang rajin berbuat baik. Misalnya pernah terjadi ada seorang imam yang rajin berbuat baik, tapi dalam kesunyian. Tidak pernah dipopulerkan, divideokan, atau direkam lalu disebarkan di FB, di YouTube dan sebagainya. Suatu waktu ia ditanya mengapa kebaikannya tidak dimasukkan di FB supaya terkenal. Ia menjawab, "Saya bersyukur ketika mereka dapat tertolong, gembira dan bersyukur. Bukan diri saya yang penting, melainkan tujuannya tercapai, yaitu mereka memuliakan Allah karena menilai gereja Allah telah menolong. Toh kelak mereka akan mencitrakan kepada banyak orang. Kalau saya mempromosikan di FB menjadi terkenal, malah bisa lupa kepada Allah, terus lupa berdoa." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita juga sehari-hari, terkadang perbuatan baik kita promosikan dengan foto, dengan rekaman video, lalu kemudian kita promosikan supaya orang semua tahu dan akhirnya menyanjung bahwa kita berbuat baik. Memang tidaklah salah kalau kita mempromosikan kegiatan-kegiatan amal baik, amal bakti yang kita kerjakan. Tetapi kalau tujuannya supaya kita menjadi populer, maka itu berarti kita jatuh pada kesombongan. Karena kita harus menyadari bahwa yang utama yang harus kita wartakan dalam segala macam karya pelayanan kita itu adalah Tuhan. Maka kalau kemudian apa yang kita promosikan itu melalui FB, Instagram dan sebagainya, akhirnya menghantar orang untuk semakin dekat dengan Allah, semakin bersyukur dan semakin menyadari betapa Allah mengasihi mereka, maka memang itu tidaklah salah. Tetapi kalau kemudian justru kitalah yang disanjung-sanjung dan dipuji, maka itu bukan memuliakan Allah. Kita malah bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dan ingatlah, manusia pertama di Taman Eden jatuh pertama kali
oleh karena dosa kesombongan. Mereka ingin menyamai Allah dengan makan buah terlarang. Sangkanya dengan makan buah terlarang mereka akan menyamai Allah. Tapi ternyata setelah mereka makan buah terlarang itu, bukanlah menyamai Allah yang mereka peroleh, tapi maut, kematian. Syukurlah, walaupun manusia telah jatuh dalam kungkungan dosa, kungkungan maut, tapi Allah tetap mencintai manusia. Allah dengan pelbagai macam cara mengajak manusia untuk selalu kembali ke jalan yang benar. Puncaknya, Ia mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia. Maka Yesus adalah merupakan puncak pernyataan kasihnya kepada kita manusia. Nah, kalau Yesus saja yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ketika mengadakan mujizat-mujizat, memberi makan 5.000 orang, orang sakit disembuhkan, orang lapar berjalan, orang mati bangkit dan sebagainya, Yesus tidak pernah mempopulerkan diri. Bahkan setiap kali Dia itu melakukan mujizat, Dia melarang orang untuk mewartakannya. Kenapa? Karena nanti orang bukan percaya kepada Dia, tetapi orang percaya hanya Yesus sekedar sebagai tukang sulap. Padahal tujuan daripada mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah supaya orang semakin menyadari dan mengenal, percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mau membawa manusia kembali ke dalam rangkulan kasih-Nya. Maka mujizat-mujizat yang Dia lakukan hanyalah sebagai sarana untuk semakin meyakinkan manusia, dan bukan itu yang menjadi tujuan. Maka kalaupun kemudian Yesus tidak membuat mujizat, kita harus tetap percaya kepada Dia, karena Dia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam sesudah pesta penampakan, Yesus yang setiap hari menampakkan diri kepada kita, semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang mewujud nyatakan kasih secara mendalam dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.